Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Ramadan dengan NIM C1D1233039. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi daya saing dan inovasi BYD dalam menguasai pasar mobil listrik dunia. BYD sendiri didirikan pada tahun 1995 di China. Fokus utamanya yakni pada baterai, mobil listrik, dan teknologi hijau. Posisi saat ini BYD termasuk di dalam pasar global. Baiklah, ada pertanyaan pertama, bagaimana perusahaan otomotif BYD membangun dan mempertahankan keunggulan kompetitifnya di pasar yang kompetitif? Baiklah, BYD menguasai rantai pasok baterai secara vertikal, yakni produksi baterai sendiri jelas menguntungkan perusahaan karena memproduksi baterai secara pribadi. Kemudian fokus pada riset dan pengembangan teknologi kendaraan listrik. Yang ketiga, skala produksi besar dapat mengurangi biaya per unit menggunakan teknologi lainnya agar mempermudah sekaligus mengurangi kos dalam perusahaan. Kemudian strategi penerapan harga yang kompetitif dengan fitur teknologi tinggi tentu menguntungkan perusahaan karena banyak sekali di luar sana pesaing yang mungkin memiliki teknologi tinggi namun harganya kurang kompetitif atau relatif lebih mahal. Kemudian ada dukungan regulasi dari pemerintah Tiongkok. Regulasi sangat penting bagi perusahaan di sebuah negara, tentunya untuk operasional, untuk pembuatan dan atau produksi, kemudian distribusinya itu sangat dipermudah jikalau ada regulasi dari pemerintah. Baiklah, ada pertanyaan kedua, yakni strategi daya saing apa yang diterapkan oleh perusahaan BYD untuk mengatasi tantangan persaingan yang meningkat. Justru persaingan ini kadang membangun atau justru meruntuhkan perusahaan itu sendiri, karena jikalau kita tidak mau bersaing atau mengikuti pasar, akan sulit bagi perusahaan untuk terus maju. Ada cost leadership, efisiensi biaya melalui teknologi internal dan dalam skala yang besar. Yang kedua ada diferensiasi inovasi produk seperti blade baterai dan desain yang futuristik. Ada ekspansi internasional ke pasar Eropa, Amerika, dan Asia Tenggara. Dan kemudian BYD juga berkolaborasi dengan perusahaan global untuk memperluas jaringan distribusi. Dan lanjut kepada pertanyaan yang ketiga. Di sini ada pertanyaan, bagaimana inovasi produk atau layanan berkontribusi pada daya saing perusahaan BYD? Bagaimana perubahan lingkungan industri, misalnya perkembangan teknologi, perubahan regulasi, dapat mempengaruhi strategi daya saing dan perusahaan BYD. BYD sendiri telah menerapkan blade baterai atau baterai yang lebih aman, ringan, dan tahan lama. Itu masuk ke dalam inovasi produk. Tentunya dengan adanya blade baterai ini akan menambah keunggulan dari BYD itu sendiri. Kemudian ada model kendaraan pintar dengan fitur IoT dan konektivitas tinggi, masih dalam keadaan inovasi. Kemudian perkembangan regulasi lingkungan mendukung adopsi kendaraan listrik. Nah, untuk regulasi sendiri atau perubahan lingkungan industri ini kan pada zaman sekarang lagi gencar-gencarnya perubahan alam atau perubahan iklim. Nah, sesuatu yang membutuhkan sumber daya kotor itu pasti lama-kelamaan bakal ditinggalkan tentunya. Dengan regulasi lingkungan mendukung adopsi kendaraan listrik ini akan memudahkan perusahaan untuk mendapatkan regulasi dan inovasi ke depannya. Kemudian tren global menuju energi bersih memperkuat posisi produk BYD. Nah, tentunya karena yang saya sebutkan tadi sedang tren di global untuk kembali bumi hijau, maka produk BYD ini sangat dibutuhkan dalam pasar karena energi yang terperbarui. Kemudian ada pertanyaan keempat, apakah strategi diversifikasi yang diterapkan perusahaan BYD efektif dalam meningkatkan daya saingnya? Nah, diversifikasi produknya ada bus listrik, forklift, dan sistem penyimpanan energi. Kemudian diversifikasi pasarnya, ekspansi ke berbagai negara dan benua.
Diversifikasi bisnisnya masuk ke sektor energi terbarukan dan AI otomotif. Kemudian hasilnya dapat memperluas sumber pendapatan dan mengurangi ketergantungan pasar tunggal. Kemudian ada pertanyaan ke 5 ya. Bagaimana perusahaan BYD memanfaatkan teknologi digital untuk memperkuat posisi kompetitifnya? Mobil pintar dengan sistem infotainment dan pembaruan software OTA atau over the air. Nah, pemanfaatan big data dan AI untuk pengembangan produk dan layanan pelanggan. Kemudian mereka mempersiapkan juga platform penjualan digital dan layanan purna jual berbasis aplikasi dan integrasi sistem produk berbasis otomisasi dan data real time. Dan didapatkan kesimpulan bahwa keunggulan BYD berasal dari sinergi strategi daya saing, inovasi, dan diversifikasi. Perusahaan mampu merespon perubahan industri dengan cepat. Teknologi digital menjadi tulang punggung untuk mempertahankan posisi di pasar global. Sekian dari saya, terima kasih.